Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Apa kebohongannya? Nah, jelas kebohongannya tentang penyaliban. Emang yang menulis Alkitab ini bukan Paulus? Percaya atau tidak, Alkitab kalian ini banyak yang bertentangan. Enggak. Jawaban cerdas Prof. Metatron dan Agatha untuk Khalid yang berkata, Paulus berbohong tentang penyaliban dan Alkitab banyak yang bertentangan. Mari kita simak debat yang sangat tidak berimbang berikut ini. Kalian mengimani Paulus, betul? Mengimani Tuhan Yesus Kristus. Yang disampaikan oleh Paulus kalian percaya atau tidak? Percaya atau tidak sama Paulus? Tulisan Rasul Paulus percaya. Berarti percaya sama Paulus. Percaya. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Apa kebohongannya? Nah, jelas kebohongannya tentang penyaliban. Mana? Di Lukas 16:17, di situ tertulis, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Yang nulis Lukas itu siapa? Paulus ada di kitab kalian atau tidak? Lah itu Yang nulis Lukas siapa? Lukas, bukan Rasul Paulus. Saya kasih tahu, Injil Lukas itu adalah kesaksian Lukas, bukan kesaksian Paulus. Dalam Alkitab kalian banyak yang bertentangan, betul? Lah itu dulu selesaikan Lukas tadi sama Paulus. Kita dulu berarti ya, oke. Gue menerima. Ya, ini saya menerima omongan kalian. Oh, ini yang menulis ini bukan Paulus, betul? Bukan ya? Lukas, orang gak mau bawa Lukas. Orang iya. itu nama suratnya Lukas. Iya, Lukas, betul. Iya, oke. Terus hubungannya sama Paulus apa? Emang yang menulis Alkitab ini bukan Paulus? Paulus. Dalam Alkitab kalian ini kalian percaya atau tidak banyak yang bertentangan? Ini dikasih tahu dulu Pak Prof, yang nulis kitab kita itu adalah para rasul, bukan Paulus toh. Justru kalau kami nggak ketawa itu nggak normal. Nggak normal. Iya, ya udah. Iya, ini saya Masa menerima. kesaksian Lukas dibilang punya Paulus. Aku minta tolong ya, jangan bikin kita ketawa lagi. Cukup ini terakhir ya. Iya, percaya atau tidak Alkitab kalian ini banyak yang bertentangan? Enggak. Oke. Di sini ditulis ya, oke, kata ini kesaksian Lukas ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Oke. Satu hukum Taurat batal. Nah, di Efesus 2:15 berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, yang berbohong siapa di sini? Jangan baca langsung 15, baca ayat 14-nya. Apa yang dikatakan di situ? Kok ke 14 lagi? Ini benar apa tidak ini? Ya baca dulu. Kamu kan baca ayat Efesus 2 ayat 15. Baca ayat 14-nya biar kamu tahu. Apa yang dimaksud dibatalkan di situ? Ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan di dalam tubuh. Nah, Itu dia tembok pemisah itu yang dibatalkan antara pertanyaannya yang berbohong siapa di sini? orang. Emang itu ceritanya yang dirobohkan, yang dibatalkan itu adalah tembok pemisah. Nah, kamu lanjut lagi Roma 3 ayat 31, tolong baca. Dengar lu. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Efesus berapa tadi Pak Prof? Berarti Lukas Efesus 2 ayat 16:17 ini gugur. ayat 14. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Enggak ada yang gugur. Enggak gugur. Makanya kamu harus baca dalam Roma 3 ayat 31 supaya kamu mengerti tentang penjelasannya. Coba tolong bacain. Iya. Roma 3 ayat 31, tolong bacain. Ini jelas hukum Taurat jadi dibatalkan. Iya, kamu baca dulu, kamu jangan maksa. Karena kamu aja nggak tahu kitab Lukas, tiba-tiba dalam hitungan menit kamu udah paling tahu Alkitab kami. Kami baca ini dari kecil. Kamu baru ngeh baru berapa detik yang lalu.
Coba buka Roma 3 ayat 31, minta tolong. Ini tulisan Rasul Paulus, sama seperti Efesus. Pasal 3 Ayat 31. ayat 31. Bacakan nyari. Ini sebenarnya nggak ada hubungan guys ya, cuman dia mungkin mencoba menghibur diri dengan ayat ini. Oh ya udah, biarkan Jika orang yang demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat dengan karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi yang berbohong siapa? Iya, jadi yang berbohong siapa? Yang berbohong siapa? Ini kan Loh, itu ini yang kan tulis sama bertentangan. Rasul Paulus kok di situ. Ini kan bertentangan. Jadi yang berbohong di sini siapa? Yang bertentangan adalah logikamu, karena kamu baru tahu Alkitab itu berapa menit yang lalu. Coba sebentar Pak Prof, bacakan dulu di ayat 15 tadi. Siapa yang membatalkannya? Coba baca. Dia nggak teliti nih. Siapa yang baca? Coba baca. Ini sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan Siapa yang hukum Taurat. membatalkan? Berarti batal Siapa hukum yang Taurat. membatalkan? Siapa yang membatalkan? Berarti batal dulu. Bukan saya Berarti tanya. Iyanya di situ siapa? Iya, Iyanya apa? Iyanya apa? Paulus. Nih. Baca sekali lagi. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan Siapa hukum yang Taurat. membatalkan? Iya, siapa? Yesus dengan kematiannya, bukan Paulus. Lawak-lawak. Cara baca itu pelan-pelan. Pingsan kau. Mana ada Paulus batal? Mana? Lawak-lawak. Bapak Ibu Saudara, setelah menyaksikan diskusi atau perdebatan antara Khalid dengan Prof Metatron serta Agatha, ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan dan merupakan bagian dari nasihat atau masukan kepada saudara Khalid. Sangat jelas terlihat saudara Khalid ini hanya modal keberanian dan modal nekat. Beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada Prof Metatron serta Agatha. Tetapi ilmunya terkait Alkitab sangat minim dan sangat tidak memadai. Hanya kesan yang saya dapatkan, saudara Khalid ini merasa percaya diri bahwa dia akan bisa menaklukkan, mengalahkan, bahkan membuat Prof Metatron dan Agatha tidak berkutik, tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa menjawab. Tetapi setelah beliau membuat pernyataan sekaligus mengajukan pertanyaan, terbongkar dan terlihatlah dengan sangat jelas bahwa saudara Khalid ini sama sekali tidak memiliki ilmu apa-apa terkait dengan Alkitab. Hanya modal congor dan modal nekat. Menurut saya sangat kasihan orang-orang seperti ini ingin berdebat dan berdiskusi tentang doktrin ajaran Kristen, tetapi sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Hal ini bisa saja terjadi oleh karena saudara Khalid ini sering menyaksikan atau mendengarkan ulasan-ulasan apologet atau polemikus di luar Kristen yang melontarkan pertanyaan sekaligus tuduhan kepada orang-orang Kristen, termasuk seperti yang ditanyakan oleh saudara Khalid kepada Prof Metatron dan Agatha. Jadi beliau berpikir ini merupakan pertanyaan yang ampuh, yang tidak akan bisa dijawab dan akan memenangkan diskusi dan perdebatan tersebut. Tetapi yang terjadi seperti yang telah kita saksikan, Prof Metatron dan Agatha tidak bisa tidak tertawa karena memang sama sekali hanya modal nekat dan modal percaya diri. Tapi apa yang ditanyakan dan apa yang dikatakan
sama sekali tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh saudara kalian. Beliau berkata bahwa Paulus berbohong tentang penyaliban. Saya mau katakan kepadamu saat ini, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus tidak pernah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para rasul seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain. Bahkan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus tidak pernah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Paulus itu tidak pernah berbohong setelah dia bertobat dalam visi Damaskus, di mana hidupnya berubah 180 derajat. Dia justru tidak pernah meminta pertimbangan manusia. Dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya secara total untuk dipakai oleh Yesus Kristus, menjadi alat yang sangat dahsyat, efektif, luar biasa bagi perluasan pekabaran Injil di berbagai tempat. Beberapa kali dituliskan dalam Alkitab bahwa Paulus itu memiliki hati nurani yang murni, tulus, ikhlas di hadapan Allah dan manusia. Hal itu menunjukkan, membuktikan bahwa Paulus itu adalah seorang pengikut Kristus yang setia. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus berkata begini, jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Jadi Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa dia adalah pengikut Kristus. Kalau dia pengikut Kristus, sudah pasti Rasul Paulus mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Salah satu ajaran Kristus yang sangat terkenal dalam khotbah di bukit tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jikalau ya, katakan ya, jikalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pengajaran Yesus inilah yang secara serius dan sungguh-sungguh dihidupi dan dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai pengikut Kristus. Kemudian beliau berkata bahwa Alkitab banyak yang bertentangan. Saya katakan bukan Alkitab yang bertentangan atau kontradiksi, tapi logikamu yang tidak sampai mengerti, memahami Alkitab itu secara baik, benar, dan bertanggung jawab.